Kali ini saya akan membahas pengertian wudhu, rukun wudhu, syarat wudhu, dan sunnah wudhu. Bagaimana kita bisa melakukan wudhu dengan sempurna. Karena dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Ternyata wudhu ini masuk dalam syarat sah sholat. Jadi jika kita ingin sholatnya sempurna, sholatnya baik, kita harus memperhatikan juga wudhu. Saya akan membahas secara mendalam tentang wudhu. Wudhu adalah cara mensucikan diri menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil. Apa saja syarat wudhu? Yang pertama, Islam. Lalu tamyiz, tidak berhadas besar, air suci mensucikan, tidak ada yang menghalangi. Jadi kalau pakai cincin, pakai gelang itu harus dicopot dulu ya sebelum wudhu. Dan air sampai ke anggota yang akan dibasah. Jadi kalau pakai cincin itu, misalnya tangan kita ada cincinnya, nah itu air itu akan ketutupan menutupi jari. Nah jari ini, tangan ini harus basah, termasuk rukun wudhu. Lalu syaratnya kita harus tahu rukun dan sunnah wudhu. Jadi kita harus tahu nih mana yang termasuk yang wajib banget dan sunnah. Karena kalau kita nggak tahu rukunnya, maka siapa tahu kita akan meninggalkan salah satu rukunnya, nanti jadi tidak sah wudhunya. Kemudian ada rukun wudhu. Yang pertama niat, lalu membasuh muka, lalu membasuh tangan sampai siku, lalu membasuh rambut, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Berikut akan saya tunjukkan dan sedikit peragakan tentang tata cara wudhu berikut dengan bacaannya. Oh ya, sebelum itu kita harus sama-sama tahu niat wudhu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Biasa dipakai saat dibacakan, saat membasuh wajah. Lalu ada sunnah wudhu. Yang pertama membaca bismillah, lalu berkumur-kumur, cuci tangan. Istinsyak, yaitu airnya dimasukkan ke hidung lalu dikeluarin lagi, jadi membasuh lubang hidung. Lalu jika punya jenggot dan jambang itu dibasuh juga. Lalu kepalanya dibanjur. Boleh sebenarnya tidak sampai dibanjur menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pakai mazhab Syafi'i tapi saat bersentuhan dengan bukan muhrim kita pakai mazhab yang lain, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh dicampur. Jadi jika mau seperti di Mekah, orang sedang tawaf, itu kan pasti laki dan wanita itu berdekatan. Nah itu wudhunya nggak batal. Karena apa? Karena pakai mazhab yang lain, di mana kepala itu saat dibasuh bukan hanya dibasuh, tapi benar-benar dibanjur, diguyur, dibasahi sama air. Lalu sunnah selanjutnya, mendahulukan yang kanan. Lalu usap telinga dalam dan luar. Jadi telinga kan ada daun telinganya. Ini di dalam diusap juga pakai air, lalu di daun telinga yang lekukan ini juga diusap dengan air. Lalu 3 kali sentuhan. Jadi telinga 3 kali kanan, telinga kiri 3 kali. Nah itu sunnah. Lalu baca doa setelah wudhu. Nah kira-kira makruh wudhu itu apa aja ya? Nah makruh wudhu itu kita terlalu banyak menggunakan air, jadi kerannya dibukanya jangan gede-gede, kecil aja, asal airnya mengalir, air suci mensucikan, dan juga airnya cukup untuk membasuh tubuh-tubuh kita, anggota tubuh kita saat berwudu. Jadi jangan mubazir air ya. Lalu menambah atau mengurangi 3 kali basuhan, jadi pas aja 3 kali, jangan lebih atau kurang.
Dan wudhu dengan air yang tidak mengalir. Nah, itu makruh, harus mengalir. Jangan pakai air yang di bak. Kan kalau air di bak itu nggak ngalir. Kalau bisa itu di keran dan jauh dari jangkauan najis. Jadi jauh dari lubang WC dan sebagainya. Karena itu kan pasti najis. Lalu, apa aja yang ngebatalin wudhu? Yang pertama, kentut atau buang angin. Itu batal ya wudhunya. Lalu, hilang akal atau orang gila. Dan memegang kemaluan dan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Nah, itu batal wudhunya. Sebaik-baiknya muslim kita harus menjaga wudhu. Kalau sebelum tidur kita harus berwudhu, sebelum beraktivitas kita harus berwudhu. Jangan sampai kita ini berwudhu karena mau sholat aja. Karena wudhu itu bisa membuat diri kita bersinar. Nah, tadi kan rukun wudhu itu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, akan menjadi tambahan pahala kalau kita membasuhnya sampai betis. Jadi, bukan cuma mata kaki, dibasuh terus sampai ke betis. Lalu, yang sampai siku agak dinaikin sedikit sampai ke sini. Jadi ini siku, nah dinaikin basuhnya sampai ke sini. Nah, itu juga akan menambah kebaikan dalam wudhu kita. Berikut tata cara bacaan berwudhu.